Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan saudaraku. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini yang akan memberikan kekuatan dan motivasi bagi kita, mari bersaat teduh dan berdoa bersama saya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah kasih setia Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan, agar kami memiliki semangat dan sukacita menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayatnya yang ketiga, yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat firman Tuhan ini adalah bagian pertama dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yesus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang pada waktu itu mengikuti dia, agar supaya setiap orang yang mengikuti dia mendengar dan mengalami perubahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika berbicara atau dihadapkan dengan kata miskin, maka banyak orang yang tidak memiliki minat untuk mendengarkan khotbah maupun renungan tentang kemiskinan. Karena bagi mereka takut dihadapkan dengan kata kemiskinan atau dengan situasi yang membuat manusia mengalami kemiskinan. Tetapi kalau diperhadapkan atau mendengarkan khotbah tentang berkat, tentang bagaimana caranya untuk menjadi kaya, maka banyak orang akan memiliki antusias untuk mendengarkan perkataan tersebut. Padahal menjadi kaya bukan berarti bahwa kita memiliki segala-galanya. Menjadi miskin juga bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Mari saudara kita pahami firman Tuhan tentang kata kebahagiaan dan kemiskinan yang Yesus katakan dalam khotbahnya di atas bukit. Ketika Yesus menyuruh berbahagia orang yang miskin, bukankah secara refleks kita akan menolak? Karena ukuran kebahagiaan bagi manusia adalah ketika manusia itu menjadi orang yang kaya. Buat begitu banyak orang, menjadi miskin bukanlah tujuan hidup mereka. Menjadi miskin adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan dan peristiwa yang banyak dihindari oleh orang banyak. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, miskin yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya di atas bukit bukan berbicara tentang materi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar memahami tentang kata kebahagiaan dan kemiskinan. Ketika Yesus menyuruh berbahagialah orang yang miskin, bukan secara refleks kita langsung menolak, karena perkataan kata kemiskinan ini sulit dipahami. Bukankah manusia pada umumnya mengaitkan kebahagiaan dalam bentuk materi? Namun apakah benar seperti itu? Apakah kekayaan kita bisa menjamin sebuah kebahagiaan? Atau sebaliknya, apakah ketika di dalam kondisi miskin, di dalam kesusahan, bisa menjamin kita tidak bisa bahagia? Saudara, mari kita dengar apa kata berbahagia dan apa kata miskin yang dimaksud di dalam khotbah Yesus di atas bukit. Kata berbahagia diambil dari kata makarios, bahasa Yunani yang artinya
selain berbahagia bisa dikatakan juga diberkati, dan juga bisa diartikan dengan kata untung. Secara sederhana artinya Tuhan memberikan kebaikan kepada umatnya yang tidak layak menerimanya. Dengan demikian kebahagiaan itu tidak lepas dari peranan Allah di dalam kehidupan kita, karena kebahagiaan itu diberikan Tuhan kepada setiap umat manusia. Maka ketika kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kita cari di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki sebuah ikatan, hubungan atau relasi dengan Tuhan. Sedangkan kata miskin di sini dalam bahasa Yunani yaitu ptokos, yang artinya sama sekali tidak memiliki apa-apa atau bisa dikatakan melarat. Miskin di sini bukan berarti miskin secara jasmani, tetapi miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah, yang dalam bahasa Yunaninya ptokos tu pneumati, yaitu miskin di dalam roh. Jadi jangan terburu-buru kita mengartikan kata berbahagialah yang miskin di hadapan Allah itu berarti miskin secara jasmani. Jelas di sini dalam firman Tuhan Yesus mengatakan kata miskin bukan dalam bentuk materi, tetapi miskin secara rohani. Perkataan ini sebenarnya diperuntukkan bagi murid-murid Yesus pada saat itu. Saudara, miskin secara rohani artinya bahwa kehidupan kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merasa miskin secara rohani, maka itu akan membuat kita sadar bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Apa gunanya jika kita kaya secara jasmani, kemudian kita dibinasakan? Apa gunanya ketika kita kaya secara jasmani dan kemudian kita ditolak oleh Tuhan? Dan apa artinya kekayaan yang kita miliki jika kekayaan itu tidak menjamin kehidupan kita pada akhir nanti? Saudara yang kekasih di dalam surga, kerajaan sorga bukanlah suatu perkara yang mudah. Itulah sebabnya maka kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang miskin adalah orang yang benar-benar tidak memiliki sesuatu atau tidak memiliki apa-apa yang bisa dia banggakan di hadapan Allah. Meskipun secara jasmani mungkin saudara sekarang hidup berkecukupan, hidup dalam kemewahan, memiliki segala-galanya, tetapi ketika kita merasa miskin secara rohani berarti kita mengakui, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Meskipun secara jasmani mungkin kita memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan di tengah-tengah dunia ini, ataupun mungkin secara jasmani kita berada di dalam kecukupan materi, tetapi kita harus menyadari bahwa walaupun kita memiliki segala hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini, di hadapan Allah kita harus menunjukkan satu sikap hati yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati kita memohon anugerah belas kasihan Allah. Saudara, untuk bisa menghampiri hadirat Allah, untuk bisa memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Allah, maka saudara harus memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan benar-benar menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Dalam arti lain bahwa kita harus mengosongkan
sikap-sikap yang akan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena jika kita berhadapan dengan Allah, saudara dan saya tidak berarti apa-apa. Harta kekayaan, kepandaian, kepintaran, jabatan, dan lain-lain sebagainya yang saudara dan saya miliki di tengah-tengah dunia ini, semuanya adalah pemberian Allah. Semuanya adalah anugerah Allah. Walaupun saudara dan saya mungkin berjuang untuk mendapatkan hal-hal tersebut, tetapi saudara, kalau bukan Tuhan yang memberkati dan menganugerahkan semua yang kita miliki saat ini, maka saya pastikan kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kita boleh bangga di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sombongkan, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apapun yang kita cari, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita nikmati, semua berasal daripada Tuhan dan semua milik Tuhan. Dan apakah yang harus kita banggakan dengan sesuatu yang bukan milik kita? Apakah yang akan kita sombongkan dengan sesuatu yang bukan kepunyaan kita? Tidak ada hal lain yang harus kita lakukan selain kita mengakui bahwa kita miskin di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, marilah kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, dan kita adalah orang-orang yang hanya bergantung kepada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena Dialah yang menjamin kehidupan saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Dialah yang memelihara saya dan saudara. Maka jangan hidup dalam kesombongan, berbangga diri dengan apa yang saudara miliki, tetapi mari hidup dengan kerendahan hati. Walaupun engkau memiliki segalanya, tetapi engkau percaya bahwa engkau adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maka Yesus Kristus, sumber segala berkat, akan terus-menerus memelihara kehidupanmu sehingga engkau layak masuk di dalam kerajaan sorga. Haleluya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberikan sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kami, bahwa kata miskin dalam ungkapan khotbah Yesus di atas bukit mengatakan miskin secara rohani. Dan biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, suara-Mu, kami semakin menyadari ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami di hadapan Tuhan, bahkan keterbatasan kami sebagai manusia. Dan biarlah kami menyadari bahwa apa yang kami punya, apa yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini semata-mata oleh karena pemberian-Mu, semata-mata oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Untuk itu ya Bapa, ajar kami untuk tidak menyombongkan diri kami. Ajar kami untuk tetap rendah hati dengan mengakui bahwa hidup kami bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan biarlah kerendahan hati yang Mu ajarkan kepada kami menjadi bagian kami sepanjang hari ini, dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, terus melakukan kehendak-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Kau terus menyertai kami dalam segala langkah kami di sepanjang hari ini, dalam tugas pekerjaan pelayanan kami. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatanmu, andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati, menyertai setiap langkahmu sepanjang hari ini. Haleluya.